guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break. Dan sekarang kita masuk ke season 3 episode yang ke-7 dan ke-8. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Lechero mempertanyakan mengapa Michael bersikeras menyelamatkan Whistler, jika pada akhirnya malah mengajak berduel. Michael menjawab, Whistler bukanlah temannya, karena Sarah pasti masih hidup jika bukan karena Whistler. Maka dari itu, Lechero memutuskan mereka berdua akan bertarung 15 menit lagi. Then we have a fight. Come back here in 15 minutes. Sucre yang sudah mendapatkan uang, dia akan mengirimkannya kepada Mary Cross. Karena Sucre sudah membantu, Lincoln memberinya uang dan menyuruhnya untuk pergi. Ketika Sophia keluar, Sucre mengkhawatirkan jika Sophia ikut maka akan menghambat pertukaran. Sepertinya Sucre mempunyai ide untuk Lincoln. Maybe you don't have to. Mahon didampingi Lang dan Richard sedang dalam perjalanan untuk melakukan persidangan. Kemudian Richard menjelaskan dalam persidangan nanti, Mahon diminta untuk mengatakan semua yang dia ketahui tentang presiden atau perusahaan. Namun masalahnya, jika Mahon mengatakan semuanya, bukan mereka saja yang dirugikan. Richard menegaskan Mahon akan mendapat kekebalan penuh untuk masalah pribadinya. Whistler sangat cemas mengingat dirinya ditantang oleh Michael. Namun Michael mengatakan itu sengaja dilakukan untuk mengalihkan perhatian para tahanan. Jadi sekarang mereka akan fokus dengan pelariannya dan setelah keluar Michael akan mencari pembunuh Sarah yang akan dia bunuh. Michael sedang bergelut dengan waktu, karena di satu sisi dia harus kabur dan di satu sisi lagi dia sudah ditunggu Lechero dan para tahanan lain di lapang. Ketika Michael sudah mencuri sesuatu di sel lain, dia didatangi Bellick dan dia turut berduka atas tewasnya Sarah. Berpindah ke Lincoln yang kembali mendatangi pantai. Namun kali ini Sophia disuruh menunggu di mobil. Saat Lincoln pergi, dia melihat sesuatu yang dia bawa. Lalu di lain tempat, Susan pun sudah tiba dengan membawa LJ. Ternyata Sucre mengawasinya dari jauh. Di penjara, melihat anak buah Lechero pergi, Michael dan Whistler memulai aksi pelariannya. Di balik suara gemuruh para tahanan di lapang, Michael mencoba membuka jendela sel milik Sammy. What are you waiting for? Dan Richard mendapat telepon dari perwakilan Panama yang ragu dengan Mahon. Karena itu, Richard akan membawa Mahon ke hotel untuk sementara. Para tahanan sudah menunggu pertarungan Michael dan Whistler, sedangkan mereka masih berupaya merusak jendelanya. Waktu menunjukkan jam 3:10. Lechero pun akan segera mendatangkan kedua petarung. Jam 3:12, penjaga yang diracun kopinya pun tumbang. Dan selanjutnya, Michael tinggal menunggu cahaya matahari untuk membutakan pandangan penjaga satu lagi. Cahaya matahari akhirnya muncul. Namun waktu mereka berkurang karena Sammy datang hanya untuk mengambil uang. Saat Sammy pergi, mereka pun memulai aksinya. We're losing the light. Sialnya, matahari mulai tertutup. Dengan panik, Michael memutuskan untuk naik kembali.
chose early chance. Itu artinya Michael dan Whistler terpaksa harus bertarung di lapangan. Find out where they are. Do you hear them out there? They're waiting for us. Mountain play! Come on! Play! We gotta go. They can't find us here. Go. Where are you off to, Bakra? Ketika para tahanan sudah bersiap, tiba-tiba Michael dan Whistler memberitahu Lechero kalau mereka berdua sudah baikan. How's it been? We've worked it out. Namun Lechero tidak mau tahu dan pertandingan pun akan tetap dilakukan. Let's go. Sorry, Knight. Di samping itu, Sucre memberitahu Lincoln kalau LJ terlihat di dalam mobil dengan keadaan baik-baik saja. Loyalitasnya seorang Sucre terbukti di sini walaupun sebelum-sebelumnya dia menolak. Tak diduga, ternyata Sophia sudah membawa senjata. Kembali ke pertandingan. Sophia mengatakan rencana Lincoln akan berenang dan menunggu dijemput oleh perahu. Tak lama, Sophia langsung menodongkan senjatanya. Don't. I can't let you hand over James to those people. Namun dia seketika terdiam saat Lincoln mengatakan kalau menembaknya sama saja dengan menembak anaknya. Melihat waktu sudah 3:30, Susan menelepon anak buahnya namun belum ada tanda-tanda. Oleh karena itu, Susan berkata pada LJ, jika Michael tidak bisa membebaskan Whistler hari ini, dia akan membunuhnya. Penjaga melihat rekannya tidak ada di menara pengawas. Dia pun meminta petugas lain untuk mengeceknya. Ditambah lagi dengan tali yang mulai terjatuh. Kembali ke pertarungan, Michael dan Whistler sudah lelah untuk bertarung dan berhenti sejenak. Namun Lechero mengatakan harus ada seseorang yang mati dalam pertandingan. Jika tidak, Lechero akan membunuh keduanya. Petugas yang datang membantu Hurtado dan yang satunya lagi meneropong ke arah gedung penjara. Alhasil, tali yang terjatuh itu terlihat olehnya. Whistler mendominasi pertarungannya hingga Michael terjatuh. Dan dengan batu yang dia pegang, apakah Whistler akan menghabisinya? Beruntung, alarm berbunyi. Para penjaga pun berdatangan ke arah gedung penjara. Put your hand on top of your head! You, come down here. Karena mendengar suara alarm penjara, Susan bertanya kepada Lincoln tentang apa yang terjadi. Lincoln terpaksa harus berbohong jika Michael dan Whistler ada di mobil bersamanya. Kolonel menemukan tali itu berada di dalam sel anak buah Lechero. Untuk itu, Kolonel meminta salah satu anak buahnya untuk mengaku. Is it your cell? Karena tidak berbicara sedikit pun, ini yang terjadi. Kolonel memarahi Lechero karena kesepakatan yang mereka buat dilanggar olehnya. Akibatnya, Kolonel mempertanyakan, adakah tahanan lain yang dapat menggantikan posisi Lechero? Setelah Kolonel dan para petugas keluar, Sammy menghampirinya dan berkata, hanya ada satu orang yang memungkinkan melakukan aksi itu. Tentu saja, Lechero langsung memusatkan perhatian pada Michael. Di kamar hotel, Leng menanyakan kebenaran tentang orang-orang yang Mahon bunuh. Namun Mahon beranggapan kalau Leng adalah orang yang bekerja sama dengan Richard untuk memaksa Mahon agar mengakui perbuatannya. Susan kembali mendapat laporan dari anak buahnya kalau tidak ada satu orang pun yang keluar dari zona. Alhasil, inilah saatnya untuk Lincoln dan Sucre melakukan aksinya.
Sucre mengorbankan dirinya demi menghadang mobil Susan. Lincoln pun langsung menghajarnya. Sialnya, salah satu penjaga menyandra LJ. Lincoln tidak bisa berbuat apa-apa dan harus meredam kembali emosinya. Setelah itu, Lincoln meminta satu kesempatan lagi untuk berbicara pada Michael tentang apa yang terjadi di zona. Susan pun membawa LJ dan kembali pergi. Kabar baiknya, Sucre masih hidup. Di satu sisi, Lincoln melihat ada 3 kantong mayat yang tertinggal. Di toilet, Whistler mengatakan kalau dia tidak ada niatan untuk membunuh Michael dalam pertandingan. Tak lama kemudian, datanglah Sammy menyeret Michael menemui Lechero. Sebelum pergi, Sammy menjebrot Whistler 1 kali. Lechero membawa Michael masuk ke ruangannya. Di sini, Lechero mengatakan kalau dia mempunyai 5 anak yang dulu sering dia bacakan cerita sebelum tidur. Are you trying to break out of this prison, Mrs. Schofield? Dan karena sekarang para tahanan sudah tidak mempercayai Lechero, hanya satu hal yang dapat menyelamatkannya. Dia ingin terlibat dalam rencana pelarian Michael. Sementara itu, Mahon sangat gelisah karena belum mendapatkan obatnya. Ditambah lagi dia kecanduan narkoboy akibat T-Bag. Nah, karena merasa sakau, Mahon meminta Richard untuk melakukan persidangan hari ini bagaimanapun caranya. Michael mendatangi Bellick dan dia menanyakan keberadaan Whistler. Di sini, Bellick bercerita bahwa loyalitas dirinya terhadap negara dengan menjadi sipir terpatahkan atas kejadian yang menimpa Sarah. Bellick menganggap justru di luar penjara lebih banyak penjahat. Tadi duga Susan mengunjungi Whistler di penjara. Gaya bicara Susan terhadap Whistler berbeda dengan gaya bicaranya dengan Lincoln. Maksud saya, penempatan Susan terlihat berbeda saat dia memperlakukan Lincoln sebagai musuhnya. Apakah mungkin si Whistler ini? Kita akan mengetahuinya nanti. Ternyata pertemuan mereka dilihat oleh Michael. Apakah rencana Michael selanjutnya? Film berlanjut ke episode 8. Di awal film, Michael bertemu dengan remaja yang berpakaian rapi karena akan dikunjungi oleh ayahnya. Lincoln mengunjungi Michael dan berkata kalau dia mendapat waktu 4 hari lagi untuk melakukan pelarian. Terlebih dari itu, Lincoln menemukan 3 kantong mayat. Itu mengindikasikan kalau Michael, Lincoln, dan LJ akan tetap dibunuh. Di sini, Michael bersikap beda karena kecewa Lincoln telah berbohong. Bahkan Michael menganggap Lincoln telah memanfaatkannya untuk menyelamatkan LJ. Michael juga berkata kalau Lincoln sama saja seperti perusahaan. Di samping itu, Susan menemui si jenderal. Ternyata karena kekacauan yang terjadi, itu membuat si botak datang ke Panama. Karena itu, si botak memutuskan untuk menyelesaikannya hari ini. Dan dia akan melakukan operasi pengeluaran paksa. Susan berkata kalau rencana itu mustahil dilakukan secara mendadak. Namun si botak mempertanyakan kinerja Susan yang sudah dibayar tinggi, bahkan menjamin hal yang mustahil dapat dilakukan. Karena melawan, Susan diancam kalau dia akan membuat yang terjadi kepada Susan di Mosul tidak ada apa-apanya. Susan kembali bertemu dengan Whistler. Dia berkata akan melakukan operasi pengeluaran paksa. Dan operasi itu akan dilakukan pukul 5 sore. Bertanya soal Michael, Susan memerintah Whistler untuk membunuhnya. Michael didatangi Lechero, lalu Michael berkata kalau militer sudah memperkuat jeruji jendela penjara. Padahal itu akses satu-satunya untuk kabur. Namun Lechero mempunyai ide. Sebelum memberitahunya, Sammy memanggil Lechero dan mengatakan kalau para tahanan sudah berani tidak membayar hutang. Dan Sammy menyarankan untuk merekrut orang. Namun Lechero untuk saat ini tidak percaya kepada siapapun. Sammy tidak peduli dan dia langsung menyarankan seorang pria bernama Cristobal. Lechero pun menyuruh Cristobal untuk naik, akan tetapi dia tidak menjanjikan apa-apa. Di sisi lain, Susan sedang bersiap-siap untuk melakukan operasi pengeluaran paksa. Sophia melihat berita tentang gagalnya pelarian Michael dan Whistler. Lalu seseorang meneleponnya dan menanyakan keluarga Whistler. Di sini, Sophia mengaku sebagai istrinya, dan orang itu adalah pemilik apartemen yang disewa Whistler.
Sophia terkejut seperti baru mengetahuinya. Yang membuatnya kecewa, Whistler kembali membohonginya. Pria itu meminta Sophia untuk datang ke apartemen Whistler. Seperti biasa, telepon Sophia rupanya sudah disadap. Dan Susan mendapat informasi yang menurut mereka itu adalah perkembangan. Di dalam bukunya, Whistler mendapat informasi mengenai Mahon. Dia pun langsung membakar kertasnya. Tak lama, datanglah Michael yang memberitahukan bahwa dirinya sudah tidak tahu caranya keluar dari zona. Terlebih dari itu, Michael menyinggung soal kunjungan terakhir Whistler. Di sini, Whistler mengatakan wanita itu dari perusahaan. Karena pelariannya gagal, dia mengingatkan ada hal yang dipertaruhkan. Sambil berlalu pergi, Whistler mengatakan dirinya akan keluar penjara bagaimanapun caranya. Kemudian, Whistler melakukan transaksi dengan seseorang. Masih di kamar hotel, Mahon mulai berhalusinasi lagi. Leng yang baru datang khawatir dengan keadaan Mahon yang semakin berantakan. Tiba-tiba dia menyebutkan Oscar Schultz yang telah memerkosa, membunuh, dan menyiksa. Dia tidak bisa menyerahkannya kepada pengacara yang bisa membebaskannya. Mahon pun memutuskan untuk membunuhnya dan dia merasa sangat lega. Tapi setelahnya dia selalu dibayangi oleh Oscar yang memintanya agar tidak dibunuh. Nah, obat yang sering dia konsumsi untuk membuatnya tenang. Mahon juga berkata selama dia di zona dia memakai obat lain. Leng menawarkan untuk memberinya bantuan mencarikan pil itu. Mahon masih tidak percaya dengan Leng. Namun Leng meyakinkannya kalau dia hanya ingin membantu orang yang dia hormati dan sayangi. Dan Mahon memohon agar Leng membawakan pilnya untuk membuatnya waras dalam persidangan. Di penjara, Michael dan Whistler memperhatikan jendela yang terbuat dari baja setebal 2,5 cm yang mustahil untuk menjebolnya. Tak lama, datanglah T-Bag dengan membawa surat dari Lechero. Disinilah T-Bag mulai mencurigai Michael yang merencanakan sesuatu dengan Lechero. Surat itu berisi denah ruangan Lechero, sekaligus memberi waktu untuk pergi ke sana jam 4 sore. Namun rupanya Whistler sudah membawa pisau untuk membunuh Michael. Sophia akhirnya sampai di apartemen yang disewa oleh Whistler. Saat yang punya apartemen pergi, Sophia menemukan sesuatu. Michael dan Whistler mencoba membuka pintu dengan kode yang tercantum di kertasnya. Setelah pintu terbuka, Michael dan Whistler memasukinya dan menemukan lagi pintu dengan kode yang berbeda. Michael menyadari dia telah dijebak, namun saat Whistler akan bertindak, datanglah Lechero. Really sorry you got caught up in my troubles, Michael. I take it there's another code. I'm the only one who knows it. Nah, ternyata kode pintu itu hanya Lechero lah yang tahu. Sebelum Sammy kembali, mereka bertiga memasuki ruangan bawah tanah. Ternyata ini adalah terowongan yang menghubungkan sel A dan sel B. Namun semenjak kerusuhan yang terjadi 1 tahun lalu, militer meledakkan terowongan ini. Nah, karena reruntuhan yang menghalangi jalannya, Michael memutuskan untuk menggali ke atas. Kembali ke Sophia yang menemukan paspor Whistler yang bernama Gary Miller. Namun sialnya, Susan keburu datang ke sana. Sebelum Sophia pergi, Susan mengancamnya karena sudah mencampuri urusan orang lain. Terlebih dari itu, paspor yang dia temukan direbut oleh Susan. I promise you things will get very bad for you. Get the hell out of here. Michael mengatakan kalau dilihat dari struktur bangunan zona, dia membutuhkan penopang yang kuat untuk menyangganya. Jika tidak, mereka akan terkubur hidup-hidup. Sementara itu, Sammy akan mengambilkan ram untuk Cristobal dan 2 rekannya. Mendengar ada suara, Michael dan Whistler pun bersembunyi. Karena tidak ingin terbongkar, Lechero melarang Sammy mengambil ram. Saat Lechero sudah naik kembali, Whistler menyimpan pisaunya. Dan Michael sudah mengakali pintu itu agar bisa masuk kembali. Mahon kembali didatangi oleh Richard dan dia terlihat sangat gelisah. Lalu Richard menyuruh Mahon untuk berpakaian rapi karena Dewan sudah memanggilnya. Susan sudah mendapat lampu hijau untuk operasinya. Selanjutnya Susan tinggal menunggu Whistler menyelesaikan tugasnya. Michael dengan pengalamannya dia bisa mengetahui ketebalan rangka baja dan ketebalan tanah juga pasir. Lalu Whistler berkata dia bermasalah dengan ruangan sempit dari kecil. Padahal sebenarnya Whistler punya rencana lain dengan Susan. Sebelum Whistler naik ke atas, Michael mencegahnya karena bisa terlihat oleh Sammy.
Namun Whistler bersikeras untuk segera pergi. Disinilah Michael mencurigainya. Tak lama datanglah Lechero membolehkan mereka untuk naik. Di samping itu, Lincoln dan Sucre menyewa sebuah rumah di tengah hutan. Sambil berjalan, Lincoln mempersilahkan Sucre jika ingin pergi. Namun Sucre tetap ingin membantu mereka. Lalu Sucre menyimpan speaker yang dia bawa. Dan ini yang dilakukan Lincoln. Ternyata mereka hanya merekam suaranya saja. Entah seperti apa rencana selanjutnya, kita akan tahu nanti. Michael kembali menghampiri remaja. Kali ini Michael ingin bantuan ayahnya si remaja. Rencana Michael yaitu ingin ayahnya remaja mengirimkan pesan ke seseorang di luar penjara. Awalnya si remaja menolak karena tidak menginginkan ayahnya terlibat dalam masalah Michael. Namun saat Michael menjelaskan sesuatu yang buruk akan terjadi pada kakaknya jika tidak menyampaikan pesan ini, si remaja baru mempertimbangkan hal tersebut. Ayahnya yang baru tiba sangat bersedih melihat kondisi si remaja yang berada di dalam penjara. Di waktu yang sama, Whistler dikunjungi oleh Sophia. Whistler mengatakan jangan mendekati Lincoln hari ini karena sangat berbahaya. Dia pun meminta Sophia untuk diam di rumah dan nanti malam Whistler akan menghubunginya. Bahkan Whistler sangat ketakutan kehilangan Sophia karena dia mencintainya lebih dari apapun di dunia ini. Kemudian Sophia berkata kalau dia ditelepon oleh seseorang yang mengaku sebagai induk semangnya dan berbicara tentang apartemen lain. Namun Whistler berkata kalau orang itu salah sambung. Nah, dari sinilah Sophia mengonfirmasi kalau Whistler berbohong. Obrolan si remaja dengan ayahnya tiba-tiba berbeda. Malahan si remaja tidak mau menerima hadiah yang ayahnya bawa. Sebelum pergi, ayahnya hanya mengucapkan, Happy birthday, son. Lincoln mendapat telepon dari ayah si remaja. Dia mengatakan jangan pulang untuk makan malam. Itu adalah kalimat kode untuk Lincoln agar berhati-hati. Dari kejauhan, anak buah Susan sudah memantaunya. Lincoln dihampiri oleh Sophia yang menanyakan mobilnya. Dan anak buah Susan melaporkan keberadaan Lincoln yang baru sampai di hotelnya. Di sini, Susan langsung memerintahkan untuk membunuh mereka bertiga. Kemudian, Sophia mengatakan pada Lincoln ada seorang perempuan yang menghampirinya dan mengenal Whistler. Sophia pun terkejut setelah dia mengetahui kalau wanita yang menghampirinya itu adalah orang yang menyandra LJ. Kemudian Sophia berkata bahwa dia mengambil paspor Whistler namun dengan nama Gary Miller. Di tengah pembicaraan, anak buah Susan melakukan aksinya. Dan Lincoln menelepon nomor Lechero namun yang mengangkatnya adalah Sammy. Di satu sisi, anak buah Susan semakin mendekat. Let's go. Sammy yang mengangkat teleponnya malah dimarahi oleh Lechero. Dan sialnya, Sophia terciduk oleh anak buah Susan. Melumpuhkan dua lainnya, namun si bapak tua itu berhasil menyandra Sophia. Dan ini yang dilakukan Lincoln. Mahon didampingi Richard sudah berada di pengadilan. Namun Richard melihat Mahon yang menggaruk tangannya hingga berdarah. Lane yang terlambat langsung membuang obatnya. Bahkan Mahon tidak menjawab sesuai pertanyaan yang diajukan oleh hakim. Malah di akhir penjelasannya dia hanya menginginkan pulang. Michael menemukan Whistler yang beralasan sedang mencari logam bekas. Kecurigaan Michael bertambah karena ada lubang yang mengarah ke rooftop. Tak lama kemudian, T-Bag muncul dan mengajak Michael menemui Lechero. Lechero memperingatkan Michael, jika Lincoln menelepon lagi ponselnya, maka bayarannya adalah nyawa. Namun Lechero memberi kesempatan Michael untuk menelepon Lincoln. Lincoln mengatakan pihak perusahaan mencoba membunuhnya. Michael sudah menduga setelah Whistler didatangi perusahaan, sikapnya berubah. Dan kejadian itu menyimpulkan bahwa perusahaan berniat membunuh mereka karena perusahaan tidak membutuhkan mereka lagi. Dan inilah saatnya operasi pengeluaran paksa dilakukan. Michael pun berlari untuk menggagalkan rencananya.
Whistler sempat meraih talinya, namun Michael berhasil menangkapnya. Pasukan operasi itu kehilangan Whistler dan Susan kecewa dengan gagalnya misi mereka. Karena alarm berbunyi, para tahanan bergegas menuju lapangan. Akibat kegagalan misinya, Susan hanya bisa terdiam. Kemudian, karena Mahon tidak kooperatif saat persidangan, dia terpaksa harus dikembalikan ke Sona. Kepala penjara Sona, walaupun sudah tua, sepertinya dia sangat tegas dalam bertindak. Dia pun langsung menghampiri Michael. Si bapak itu mengatakan ada 2 percobaan kabur dalam 2 hari terakhir semenjak adanya Michael di Sona. Michael berkata bahwa dirinya tidak terlibat. Dikepret 1 kali, si bapak itu langsung mengatakan kalau Michael terlalu banyak membuat masalah di Sona dan mungkin seharusnya dia tidak berada di penjara ini. Say goodbye to Sona, Mr. Schofield. Pertanyaannya, Michael akan dipindahkan kemana lagi? Film berlanjut ke episode 9.